yang benar-benar dikenal karena tidak hanya saja prestasinya, tapi juga gayanya. Betul, fashionnya tuh khas banget. Seperti sekarang ini lagi seneng banget pakai wig. Katanya dengan hobinya ini, dengan kesukaannya ini, dia keliling dunia untuk mencari wig. Sampai-sampai wig yang dia kenakan itu benar-benar kayak asli loh, Mas. Makanya setiap aku ngelihat sang Dewi yang satu ini, kayaknya kok rambutnya baru kemarin warnanya apa, sekarang warnanya apa, tapi ternyata tuh wig loh, benar-benar kayak rambut beneran. Ini langsung kita lihat, kita tanya. Ini dia, Titi DJ. Sebagai salah satu diva di belantika industri musik tanah air, tampil selalu menawan di atas panggung telah menjadi tuntutan mutlak bagi Titi DJ, termasuk untuk urusan rambut. Walau terlihat sepele, apabila rambut tidak ditata secara benar dapat merusak performa. Apalagi rambut menjadi lepek gara-gara keringat. Bahkan ibu dari si kembar Salma dan Salwa ini sempat putus asa agar rambut tetap enak dilihat, sampai akhirnya ketemu dengan wig. Ya, awalnya karena saya tuh sering banget kalau lagi nyanyi atau lagi show gitu pakai wig gitu. Sebenarnya sudah sejak lama gitu ya. Dulu beberapa 10 tahun yang lalu, juga 10 tahun, 15 tahun yang lalu juga saya sudah mulai memakai wig gitu. Walaupun belum memakai warna-warna seperti ini gitu ya. Tapi seringkali saya kalau lagi rambutnya lagi udah lepek atau udah kotor, udah belum sempat keramas gitu ya, sementara udah harus show, sampai akhirnya kalau pakai wig itu sangat menolong sekali gitu. Jadi tinggal di kepang terus pakai wig, terus voila, seperti rambut yang baru lagi gitu, seperti baru selesai keramas. Dan bahkan kalau lagi show gitu di atas panggung, saya kan keringatnya banyak banget gitu. Jadi kalau pakai wig, sekeringat apapun tuh tidak akan lepek gitu, tidak akan basah kuyup, karena entah kenapa pokoknya nggak basah kuyup aja. Sementara kalau pakai rambut biasa, baru 1-2 lagu tuh udah yang wah, langsung nempel semua rambut di kepala. Bagi penyanyi pop berusia 50 tahun ini, wig telah menjadi bagian vital dari seluruh penampilannya. Tak ayal kalau Titi rela berburu rambut palsu itu sampai ke luar negeri. Tapi Titi kembali dibuat bengong, sebab wig yang berkualitas di luar negeri ternyata berasal dari Indonesia. Saya mulai rajin hunting wig gitu, cari-cari wig kemana-mana gitu. Sampai akhirnya saya pesan wig ke luar negeri gitu ya. Ternyata di luar negeri pun banyak wig yang made in Indonesia gitu. Jadi saya bingung, saya ini sering banget cari wig tapi kok tidak pernah dapat kualitasnya seperti saya beli dari luar negeri itu, padahal itu made in Indonesia. Akhirnya saya cari info, dapatlah Nuncott Hair ini partner saya gitu. Berbagai ragam bahan, warna, dan bentuk wig ternyata harus membuat peminatnya pandai memilih. Kalau tidak, dapat membuat lebih repot. Karena itu, Titi lebih suka memakai wig dari bahan sintetis, bukan bahan asli rambut yang lebih praktis dalam perawatan dan lebih murah di kantong. Wig saya ini sintetis, bukan human hair, bukan dari rambut asli, bukan dari rambut manusia. Kenapa bukan dari rambut manusia? Karena saya nggak mau, satu, mahal, kedua, karena itu human hair, berarti memakai rambut asli kan, itu sama aja. Akan dicatok dulu, akan di blow dulu, ya kan. Jadi memakan waktu, nggak praktis gitu. Makanya saya tetap memakai sintetis. Sekarang 2 peran langsung nih sekaligus. Jadi ayah dan ibu untuk kedua anaknya, karena kebetulan kan sudah cerai. Sudah cerai, tapi tentunya kan Dewi juga pasti memainkan perannya juga kan. Tapi memang di sini dia ingin menghabiskan quality time bersama dengan kedua buah hatinya. Ada Bener dan Jarvis juga. Dan kan kita tahu Marcel tuh dia sangat suka dengan action figures, dengan superhero, Superman dan sebagainya. Nah, jangan-jangan dia untuk bisa spending quality time dengan anak-anaknya juga sekaligus hobinya juga. Jangan-jangan ngajak anaknya melihat
kartun-kartun, ngeliat film superhero, ya gak sih? Nah, mendingan langsung kita lihat ini dia berita selengkapnya untuk Anda. Setelah resmi bercerai dengan Dewi Rezer, aktor Marcelino Lefran mulai sibuk dengan berbagai aktivitas pekerjaan. Walau begitu padatnya jadwal kegiatan, tak mengganggu intensitas pertemuan Marcel dengan kedua anaknya, Marcel Brinette René Lefran dan Jarvis Leopold Rezer Lefran. Bagi pria kelahiran Manado 42 tahun silam tersebut, quality time menjadi indah jika melihat kedua anaknya setiap hari. Indah sih kalau menurut saya tuh indah banget kalau melihat mereka tiap hari. Terus kemudian juga prince sekolah ini memang harus memang saya yang temenin karena ini baru awal mulai masuk sekolah. Kalau si Brinette memang harus karena dia baru pindah kan. Dia pindah tadinya dari sekolah Perancis, pindah ke sekolah Kristen lokal yang sama dengan Jarvis. Jarvis sih udah masuk dari tahun lalu. Tapi kalau Brinette memang dia baru masuk di tengah-tengah. Brinette akhirnya sekarang dia masuk di kelas 3 SD. Tapi memang kan kemarin memang saya memantau langsung karena masa transisi dari sekolah Perancis kan bisa kebayang dari kelompok bermain sampai usia SD dia di sekolah Perancis yang berinteraksi bahasa Perancis. Jadi itulah yang saya perlu waktu untuk membimbing dia lebih dekat lagi untuk menunjukkan ini Indonesia seperti ini. Dia aja masih bingung upacara bendera itu apa. 17 Agustus itu ngapain sih kok rame banget? Bendera negara kita jadi masih belum tahu gitu. Jadi saya tuh mengantarkannya seperti itu. Marcel mengaku merasa sangat bersyukur memiliki dua anak yang dinilainya memiliki kepedulian dan ketertarikan akan budaya Indonesia. Padahal baik Brinette dan Jarvis mengenyam pendidikan di sekolah internasional. Tapi ketertarikan kedua anaknya membuat Marcel yang tercatat sebagai mantan paskibraka semakin bersemangat mengenalkan budaya Indonesia. Saya mensyukuri kemarin dia sempat sekolahnya di sekolah Perancis. Jadi ada hal-hal yang tidak ada di kurikulum pelajaran kita. Dia punya, dia sudah terbentuk mentalnya juga. Dan juga kemudian ya dia belajar tentang kebudayaan Indonesia, kultur Indonesia seperti apa, pelajaran seperti apa. Itu justru malah dia ingin tahunya itu besar. Dan itu makanya saya langsung memutuskan ya kenapa nggak sekolah di sini, karena dia bukan orang Perancis kan, jadi mendingan ya udah ikutin kebudayaan kita. Dan kebetulan memang menjelang 17 Agustus ini kan saya juga dulu kan paskibraka juga, jadi otomatis dia lagi sering belajar lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Jadi saya lagi ngajarin tuh Pancasila, bersilanya ada berapa, seru sih. Kegagalan Marcel dalam membina rumah tangga tentu membawa bekas tersendiri di hati. Tapi bukan berarti aktor laga dan dosen ini terpaku dalam kedukaan. Baginya, move on itu harus. Dan move on sudah dilakukan Marcel sejak proses perceraian di pengadilan berjalan. Harus move on sih. Dari kemarin-kemarin juga dari proses-proses yang berjalan itu pun sebenarnya sudah harus move on. Udah mulai move on. Maksudnya jadi dalam hal ini memang benar-benar ya seperti yang saya pernah bilang, saya fokusnya ke anak-anak dan juga pekerjaan dan juga kehidupan saya memang harus positif. Bener tuh tadi anaknya Ya aja kan? Superboy. Iya, tapi memang anak-anak juga butuh figur-figur superhero juga kan, Ya. seperti itu. Jadi mereka merasa bisa melakukan berbagai hal juga. Dan melihat sang ayahnya juga mungkin sebagai superhero, karena kan Iya. sangat hobi dengan kacamata Clark Kent-nya itu juga kan. Super Dad, Super Mom, Super ya Mom. kan. Dan itu tadi katanya udah bisa move on yang paling penting. Dan kalau bisa kan tetap aja walaupun ini anak, tetap orang tua harus kenal dua-duanya, sharing dua-duanya. Setuju. Tugas papa kan nggak ada mantan ayah dan mantan ibu. Betul ya. sekali, dan biarlah mereka juga saling fokus dengan kegiatannya masing-masing ya, karena banyak sekali artis-artis kita, para selebriti kita yang akhirnya walaupun sudah bercerai, mereka juga mantep di karirnya, mereka Ya. juga menjaga hubungan. Contohnya mungkin adalah sang diva yang satu ini, yang benar-benar dikenal karena tidak hanya saja prestasinya, tapi juga gaya.
yang benar-benar dikenal karena tidak hanya saja prestasinya, tapi juga gayanya. Betul, fashionnya tuh khas banget. Seperti sekarang ini lagi seneng banget pakai wig. Katanya dengan hobinya ini, dengan kesukaannya ini, dia keliling dunia untuk mencari wig. Sampai-sampai wig yang dia kenakan itu benar-benar kayak asli loh, Mas. Makanya setiap aku ngelihat sang Dewi yang satu ini, kayaknya kok rambutnya baru kemarin warnanya apa, sekarang warnanya apa, tapi ternyata tuh wig loh. Benar-benar kayak rambut beneran. Ini langsung kita lihat, kita tanya. Ini dia, Titi DJ. Sebagai salah satu diva di belantika industri musik tanah air, tampil selalu menawan di atas panggung telah menjadi tuntutan mutlak bagi Titi DJ, termasuk untuk urusan rambut. Walau terlihat sepele, apabila rambut tidak ditata secara benar dapat merusak performa. Apalagi rambut menjadi lepek gara-gara keringat. Bahkan ibu dari si kembar Salma dan Salwa ini sempat putus asa agar rambut tetap enak dilihat, sampai akhirnya ketemu dengan wig. Ya, awalnya karena saya tuh sering banget kalau lagi nyanyi atau lagi show gitu pakai wig gitu. Sebenarnya sudah sejak lama gitu ya. Dulu beberapa 10 tahun yang lalu, juga 10 tahun, 15 tahun yang lalu juga saya sudah mulai memakai wig gitu. Walaupun belum memakai warna-warna seperti ini gitu ya. Tapi seringkali saya kalau lagi rambutnya lagi udah lepek atau udah kotor, udah belum sempat keramas gitu ya, sementara udah harus show, sampai akhirnya kalau pakai wig itu sangat menolong sekali gitu. Jadi tinggal di kepang terus pakai wig, terus voila, seperti rambut yang baru lagi gitu, seperti baru selesai keramas. Dan bahkan kalau lagi show gitu di atas panggung, saya kan keringatnya banyak banget gitu. Jadi kalau pakai wig, sekeringat apapun tuh tidak akan lepek gitu, tidak akan basah kuyup, karena entah kenapa pokoknya nggak basah kuyup aja. Sementara kalau pakai rambut biasa, baru 1-2 lagu tuh udah yang wah, langsung nempel semua rambut di kepala. Bagi penyanyi pop berusia 50 tahun ini, wig telah menjadi bagian vital dari seluruh penampilannya. Tak ayal kalau Titi rela berburu rambut palsu itu sampai ke luar negeri. Tapi Titi kembali dibuat bengong, sebab wig yang berkualitas di luar negeri ternyata berasal dari Indonesia. Saya mulai rajin hunting wig gitu, cari-cari wig kemana-mana gitu. Sampai akhirnya saya pesan wig ke luar negeri gitu ya. Ternyata di luar negeri pun banyak wig yang made in Indonesia gitu. Jadi saya bingung, saya ini sering banget cari wig tapi kok tidak pernah dapat kualitasnya seperti saya beli dari luar negeri itu, padahal itu made in Indonesia. Akhirnya saya cari info, dapatlah Nuncott Hair ini partner saya gitu. Berbagai ragam bahan, warna, dan bentuk wig ternyata harus membuat peminatnya pandai memilih. Kalau tidak, dapat membuat lebih repot. Karena itu, Titi lebih suka memakai wig dari bahan sintetis, bukan bahan asli rambut yang lebih praktis dalam perawatan dan lebih murah di kantong. Wig saya ini sintetis, bukan human hair, bukan dari rambut asli, bukan dari rambut manusia. Kenapa bukan dari rambut manusia? Karena saya nggak mau, satu, mahal, kedua, karena itu human hair, berarti memakai rambut asli kan, itu sama aja, akan dicatok dulu, akan di blow dulu, ya kan, jadi memakan waktu, nggak praktis gitu. Makanya saya tetap memakai sintetis. Sekarang 2 peran langsung nih sekaligus. Jadi ayah dan ibu untuk kedua anaknya, karena kebetulan kan sudah cerai. Sudah cerai, tapi tentunya kan Dewi juga pasti memainkan perannya juga kan. Tapi memang di sini dia ingin menghabiskan quality time bersama dengan kedua buah hatinya. Ada Beneran Jarvis juga. Dan kan kita tahu Marcel tuh dia sangat suka dengan action figures, dengan superhero, Superman dan sebagainya. Nah, jangan-jangan dia untuk bisa spending quality time dengan anak-anaknya juga sekaligus hobinya juga. Jangan-jangan ngajak anaknya melihat
kartun-kartun, ngeliat film superhero, ya gak sih? Nah, mendingan langsung kita lihat ini dia berita selengkapnya untuk Anda. Setelah resmi bercerai dengan Dewi Rezer, aktor Marcelino Lefran mulai sibuk dengan berbagai aktivitas pekerjaan. Walau begitu padatnya jadwal kegiatan, tak mengganggu intensitas pertemuan Marcel dengan kedua anaknya, Marcel Brinette René Lefran dan Jarvis Leopold Rezer Lefran. Bagi pria kelahiran Manado 42 tahun silam tersebut, quality time menjadi indah jika melihat kedua anaknya setiap hari. Indah sih kalau menurut saya tuh indah banget kalau melihat mereka tiap hari. Terus kemudian juga prince sekolah ini memang harus memang saya yang temenin karena ini baru awal mulai masuk sekolah. Kalau si Brinette memang harus karena dia baru pindah kan. Dia pindah tadinya dari sekolah Perancis, pindah ke sekolah Kristen lokal yang sama dengan Jarvis. Jarvis sih udah masuk dari tahun lalu. Tapi kalau Brinette memang dia baru masuk di tengah-tengah. Brinette akhirnya sekarang dia masuk di kelas 3 SD. Tapi memang kan kemarin memang saya memantau langsung karena masa transisi dari sekolah Perancis kan bisa kebayang dari kelompok bermain sampai usia SD dia di sekolah Perancis yang berinteraksi bahasa Perancis. Jadi itulah yang saya perlu waktu untuk membimbing dia lebih dekat lagi untuk menunjukkan ini Indonesia seperti ini. Dia aja masih bingung upacara bendera itu apa. 17 Agustus itu ngapain sih kok rame banget? Bendera negara kita jadi masih belum tahu. Gitu. Jadi saya tuh mengantarkannya seperti itu. Marcel mengaku merasa sangat bersyukur memiliki dua anak yang dinilainya memiliki kepedulian dan ketertarikan akan budaya Indonesia. Padahal baik Brinette dan Jarvis mengenyam pendidikan di sekolah internasional. Tapi ketertarikan kedua anaknya membuat Marcel yang tercatat sebagai mantan paskibraka semakin bersemangat mengenalkan budaya Indonesia. Saya mensyukuri kemarin dia sempat sekolahnya di sekolah Perancis. Jadi ada hal-hal yang tidak ada di kurikulum pelajaran kita. Dia punya. Dia sudah terbentuk mentalnya juga dan juga kemudian ya dia belajar tentang kebudayaan Indonesia, kultur Indonesia seperti apa, pelajaran seperti apa. Itu justru malah dia keinginan ingin tahunya itu besar. Dan itu makanya saya langsung memutuskan ya kenapa nggak sekolah di sini karena dia bukan orang Perancis kan, jadi mendingan ya udah ikutin kebudayaan kita. Dan kebetulan memang menjelang 17 Agustus ini kan saya juga dulu kan paskibraka juga, jadi otomatis dia lagi sering belajar lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku. Jadi saya lagi ngajarin tuh Pancasila, bersilanya ada berapa. Seru sih. Kegagalan Marcel dalam membina rumah tangga tentu membawa bekas tersendiri di hati. Tapi bukan berarti aktor laga dan dosen ini terpaku dalam kedukaan. Baginya, move on itu harus. Dan move on sudah dilakukan Marcel sejak proses perceraian di pengadilan berjalan. Harus move on sih. Dari kemarin-kemarin juga dari proses-proses yang berjalan itu pun sebenarnya sudah harus move on. Udah mulai move on. Maksudnya jadi dalam hal ini memang benar-benar ya seperti yang saya pernah bilang, saya fokusnya ke anak-anak dan juga pekerjaan dan juga kehidupan saya memang harus positif. Bener tuh tadi anaknya Ya aja kan? Superboy. Iya, tapi memang anak-anak juga butuh figur-figur superhero juga kan, Ya. seperti itu. Jadi mereka merasa bisa melakukan berbagai hal juga. Dan melihat sang ayahnya juga mungkin sebagai superhero, karena kan Iya. sangat hobi dengan kacamata Clark Kent-nya itu juga kan. Super Dad, Super Mom, ya Supermom. kan. Dan itu tadi katanya udah bisa move on yang paling penting. Dan kalau bisa kan tetap aja walaupun ini anak, tetap orang tua harus kenal dua-duanya, sharing dua-duanya. Setuju. Tugas papa kan nggak ada mantan ayah dan mantan ibu. Betul ya. sekali, dan biarlah mereka juga saling fokus dengan kegiatannya masing-masing ya, karena banyak sekali artis-artis kita, para selebriti kita yang akhirnya walaupun sudah bercerai, mereka juga mantep di karirnya, mereka Ya. juga menjaga hubungan. Contohnya mungkin adalah sang diva yang satu ini, yang benar-benar dikenal karena tidak hanya saja prestasinya, tapi juga gaya.